Ya memang pemirsa kalaulah kita ingin mengambil hal yang positif dari kisruh ini sebenarnya memang donasinya bentuk hal yang positif atau mungkin ada pihak-pihak yang memantau proses donasi ini anggaplah positif. Tapi tweet atau juga unggahan di media sosial ini yang menjadi permasalahan karena Pak Kudri di sini dianggap fitnah, dianggap framing atau penggiringan opini bahkan akan dilaporkan ke polisi. Sebenarnya bisa tidak sih Pak? Kalau tadi kita baca unggahan media sosial memang tidak ada mention nama akun tertentu atau nama tertentu. Ini bagaimana Pak? Ya, peristiwa pidana ini prinsipnya begini. Ada orang yang melakukan satu perbuatan itu melanggar hukum pidana, aturan hukum pidana dan ada korbannya. Itu prinsip umumnya. Nah, di dalam peristiwa ini, nah siapa pelakunya dan siapa korbannya ini. Nah, apakah perbuatannya itu memang ditujukan kepada orang menjadi korban gitu. Tapi kalau dilihat tadi dari komunikasi itu kan kelihatannya udah lebih mudah karena sudah diakui bahwa coba aja suruh buktikan. Artinya memang ada orang yang melakukan dan ada korbannya. Jadi ini agak lebih mudah karena sudah ada seperti setengah pengakuan lah kayak gitu. Nah permasalahannya kan dia bilang buktiin dong itu memang tidak melakukan penggelapan. Nah di dalam hukum ya itu termasuk hukum pidana itu siapa orang yang menuduh dia diwajibkan yang membuktikan gitu loh. Jadi bukan bukan orang yang dituduh harus buktikan. Nah itu hanya ada pembalikan pembuktian itu juga sangat terbatas. Itu pembalikan pembuktian itu dalam perkara tertentu, misalnya perkara korupsi. Ya kan, perkara korupsi dalam pasal-pasal tertentu si pelaku yang diduga korupsi itu yang berkewajiban bahwa kekayaannya dia itu bukan dari hasil korupsi, tapi ini karena tindak pidana umum, jadi termasuk ketentuan umum. Siapa yang menuduh dia yang membuktikan gitu loh. Nah sekarang kan nggak ada persoalan, yang jadi persoalan ini sekarang kamu dong buktiin. Nah gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya ini udah jelas bahwa siapa pelakunya, karena sudah sekarang memang ada yang mengaku bahwa yang nge-tweet itu gitu, ya kan. Pertanyaan, loh saya nggak nuduh kamu kok misalnya, tapi misalnya gitu ya nggak disebutkan kepada, tapi kan sekarang ini udah jelas dibilang tinggal Ustadz aja yang membuktikan, berarti kan dia memang tweetnya itu ditujukan kepada orang tertentu gitu loh. Kecuali kalau misalnya tidak ada komunikasi ini, memang agak sulit dan harus menggunakan kita sebut scientific proving, jadi pembuktian. Wah kita harus buktikan bahwa kalimat ini kan kalimat itu ada subjek, predikat, objek. Jadinya objeknya ke siapa? Ini kan objeknya harus ada konteks dan teksnya. Tapi sekarang ini kan udah lebih jelas dia bahwa tweetnya itu, statement itu ditujukan kepada siapa? Karena ada menyatakan ya kamu buktiin aja dong bahwa kamu tidak menggelapkan. Artinya memang kepada orang itu. Nah sekarang dalam prinsipnya yang menuduh itu. Nah sekarang kena pasal apa sih Pak? Kemungkinan bisa kena pasal apa? Ini apa? kena pencemaran nama baik, saya kira pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ya. Dan ancaman hukumannya 4 tahun. Nah sekarang yang sekarang kalau dilaporkan, kan yang melaporkan ini adalah orang yang merasa korban. Dia hanya cukup membuktikan bahwa ini loh ada tweet yang begini, saya itu nggak benar ngomongan itu, lebih mudah. Nah sekarang kan yang membuat statement itu harus membuktikan bahwa memang statementnya dia atau dugaannya dia itu. Nah ini kan menjadi sekarang misalnya katakan misalnya, saya mau wakil publik. Loh ini kan bukannya seperti kayak kita menghimpun dana untuk komersil, memang ada aturannya. Nah sampai sekarang memang kalau pengumpulan dana untuk sifatnya ada kemanusiaan seperti ini ya, itu memang bisa menjadi debatable. Memang ada undang-undang pengumpulan dana itu, tapi apakah yang termasuk dana seperti ini yang termasuk, atau kan maksudnya kalau pengumpulan dana itu misalnya orang arisan, ya kan, atau misalnya ada semacam
MLM gitu loh. Iya. Ya itu apakah itu ya? Iya. Ataukah itu? Tapi kalau misalnya sumbangannya bertujuan Baik. untuk sosial, itu masih kita Baik. berdebat kita. Ya, yang saat ini sedang dipertanyakan oleh publik, pemirsa mungkin seperti ini. Akankah benar-benar bahwa Ustadz Adi Hidayat akan membawa ini ke ranah hukum atau melaporkannya? Pemirsa mungkin Mas Fuad bisa menjawab. Jadi memang sudah firm atau sudah bisa dipastikan akan dilaporkan terkait pencemaran nama baik, Mas Fuad? Ya, saya bisa katakan sesuai dengan pernyataan dari Ustadz Adi Hidayat juga bahwa sudah bisa dipastikan bahwa ini akan dibawa ke jalur hukum ya, karena kami juga ingin memberikan pernyataan yang tegas gitu kepada publik, juga harus dibuktikan bahwa tuduhan itu tidak berdasar. Jadi yang pertama sebetulnya yang sudah sangat terang benderang dan jelas, saya kira tidak debatable lagi, adalah kasus pembuatan video YouTube gitu ya, yang secara thumbnail, judul dan isi sudah jelas memenuhi unsur-unsur fitnah gitu. Oke. Nah kemudian yang kedua ini memang yang tweet-tweet, posting-posting di media sosial, Twitter, Facebook, Instagram, yang memang sifatnya pertama ada sisi tuduhannya, ada sisi framing juga gitu bahwa bantuan-bantuan ke Palestina yang dikumpulkan oleh pihak-pihak tertentu di antaranya Ustadz Adi Hidayat ini dicurigai gitu dan diselewengkan gitu. Oke, Mas Husin, bagaimana apapun alasannya? Nah, ini mau dilaporkan ini ke polisi, ini bagaimana? Ya, jadi gini, kalau menurut saya, kalau itu masuk pencemaran nama baik, ya, ini kan Kapolri baru itu punya surat edaran bahwa pencemaran nama baik, kasus delik aduan itu harus ada prosesnya dulu. Prosesnya yang pertama ada somasi, pemberitahuan terlebih dahulu. Terus kemudian ada somasi. Baru setelah kalau somasi itu nggak ada tanggapan, tidak ada etikat baik dengan pelaku, itu baru masuk ke ranah pelaporan. Nah ini teknisnya panjang kalau kita mengacu ke SE Kapolri nomor 2 tahun 2021. Nah, setahu saya seperti itu. Jadi kalau dari Ustadz Adi Hidayat mau melaporkan itu ya harus tahu dulu prosesnya seperti apa. Dan apakah masuk unsur delik unsur pidana pasal 27 ayat 3 UU ITE? Ya, menurut saya sih nggak masuk karena barangkali kan dia bilang 14 M itu bisa saja untuk MUI kan dia nggak menjelaskan dengan konkret apa cuitannya, dan di replaynya dia juga sudah meralat bahwa bukan 60 juta, bukan 60 M tapi 30 M gitu loh. Udah jelas, udah clear di situ dari pihak Mas Eko. Namun dari cuitannya dia nggak menjelaskan apakah itu 14 itu hanya 14 yang diserahkan, apa itu akan ada tahapan-tahapan berikutnya, kemudian dari sisanya itu kemana, itu kan tidak menjelaskan dengan clear. Kalau itu dianggap ada unsur pidana yang sudah masuk ya tinggal ini aja paling ahli pidana yang akan menentukan. Mas Fat, Mas Husin mengatakan ya kalaupun laporan dengan ibaratnya sistem dari Kapolri sekarang surat edaran agak panjang prosesnya, dan mungkin Mas Husin menegaskan sebenarnya nggak ada maksud tendensius atau menuduh. Nah ini bagaimana Mas Fat menjawabnya? Ya kan boleh-boleh saja gitu ya, merasa tidak melakukan sesuatu itu satu hak gitu. Kemudian juga satu hak juga merasa pihak Ustadz Adi Hidayat merasa dirugikan, dicemarkan nama baiknya dan seterusnya. Itu pertama yang harus kita hargai dalam prinsip demokrasi. Yang kedua, sebetulnya sampai saat ini belum ada rilis gitu, siapa saja nama-nama yang akan dilaporkan oleh pihak Ustadz Adi Hidayat. Jadi sekarang berkembang soal nama-nama tertentu ya, diantaranya tadi seperti yang disebutkan Mas Yusuf tadi, itu berkembang dengan sendirinya. Nah yang ketiga adalah, tadi saya sepakat gitu, ini semua ada prosedur, hukum tuh ada prosedurnya. Tadi sudah disampaikan oleh ahli hukum pidana, yaitu juga yang sedang kami tempuh gitu ya, bahwa ada peraturan baru apa saja yang harus ditempuh. Kami berusaha menunjukkan sebagai warga negara yang baik, semua itu akan diikuti, semua itu akan dilakukan semua prosedurnya, dan kami tidak pernah sekalipun membalas atau kemudian membalas hinaan yang sama, kemudian upaya
framing yang sama, kemudian upaya mendegradasikan yang sama, kita menempuh prosedur yang harusnya ditempuh di alam demokrasi, di negara hukum. Dan kita mau menunjukkan bahwa ini juga ada pendidikan ke publik di soal narasinya, soal hukum dan lain sebagainya. Pak Kudri, ini mungkin pertanyaan dari narasumber saya bahwa ini Kapolri sekarang kan lebih restoratif justice yang dikedepankan. Apakah yang begini-begini kemudian ya sudahlah damai, atau mungkin saya ke Mas Fad nanti saat lagi. Masih terbuka tidak ya Ustadz Adi Hidayat pintu maaf, jika pintu maaf kemudian terbuka, yang bersangkutan minta maaf, selesai kasus ini, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.